Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Fariza dengan NIM 23 111 02444037. Program Studi Teknik Geologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi Geologi Regional Pulau Halmahera. Pulau Halmahera merupakan pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara dan termasuk salah satu wilayah geologi paling kompleks di Indonesia. Kompleksitas tersebut terbentuk akibat interaksi beberapa lempeng tektonik utama yang menghasilkan aktivitas tektonik, vulkanisme, serta pembentukan berbagai sumber daya mineral yang bernilai ekonomis tinggi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai lokasi, tatanan tektonik, stratigrafi, struktur geologi, fisiografi, vulkanisme, potensi sumber daya geologi, hingga potensi bahaya geologi yang terdapat di Pulau Halmahera. Langsung saja masuk ke dalam materi. Materi yang pertama yaitu ada peta lokasi. Pulau Halmahera terletak di bagian timur Indonesia dan merupakan pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara. Secara geografis, pulau ini berada pada koordinat sekitar 0 hingga 3 derajat lintang utara dan 126 hingga 129 derajat bujur timur. Batas wilayah Halmahera meliputi Samudra Pasifik di sebelah utara, Laut Seram di sebelah selatan, Laut Halmahera di sebelah timur, dan Laut Maluku di sebelah barat. Pulau ini memiliki luas sekitar 17.780 km persegi dan memiliki bentuk yang unik, menyerupai huruf K. Lokasi Halmahera sangat penting secara geologi, karena berada pada zona pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif. Posisi ini menyebabkan wilayah Halmahera memiliki dinamika geologi yang tinggi serta kaya akan sumber daya alam. Selanjutnya, di sini ada tatanan tektonik yang ada pada Pulau Halmahera. Pulau Halmahera merupakan salah satu wilayah tektonik paling kompleks di Indonesia. Kompleksitas ini terjadi karena interaksi antara lempeng Pasifik, lempeng Laut Filipina, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Ciri utama tektonik Halmahera adalah adanya sistem subduksi ganda atau double subduction. Pada sistem ini, lempeng Laut Filipina dan lempeng Pasifik sama-sama mengalami penunjaman dari arah yang berbeda, sehingga membentuk busur vulkanik Halmahera. Selanjutnya di sini ada stratigrafi regional Pulau Halmahera. Stratigrafi Pulau Halmahera menunjukkan sejarah geologi yang panjang, mulai dari batuan tertua hingga endapan termuda. Pada bagian paling tua terdapat batuan pra-tersier yang terdiri atas batuan metamorf dan intrusi granit. Di atasnya berkembang batuan kapur yang didominasi oleh kompleks oviolit seperti peridotit, gabbro, dan basalt. Selanjutnya, pada umur Paleogen berkembang batuan sedimen laut dan batuan gunung api. Pada umur Neogen, aktivitas vulkanik semakin intensif, sehingga menghasilkan lava andesit, breksi vulkanik, dan tuf dalam jumlah besar. Sementara itu, pada umur Kuarter terbentuk endapan aluvial, material vulkanik muda, serta produksi erupsi yang masih dapat dijumpai hingga saat ini. Stratigrafi tersebut menunjukkan dominasi proses vulkanisme dan tektonik dalam pembentukan Pulau Halmahera. Lanjut, setelah ini yaitu ada struktur geologi. Struktur geologi Pulau Halmahera berkembang akibat deformasi tektonik yang berlangsung secara intensif. Struktur utama yang berkembang meliputi sesar geser, sesar naik, dan sesar normal. Selain itu juga dijumpai struktur lipatan berupa antiklin dan sinklin yang terbentuk akibat gaya kompresi. Keberadaan struktur geologi ini sangat penting karena berperan dalam mengontrol jalur migrasi magma, mempengaruhi pola mineralisasi, serta membentuk morfologi pegunungan yang berkembang di Pulau Halmahera. Dengan demikian, struktur geologi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan karakter geologi regional wilayah ini. Selanjutnya ada fisiografi regional. Secara fisiografi, Pulau Halmahera terbagi menjadi beberapa satuan bentang alam utama.
Bagian tengah pulau didominasi oleh pegunungan vulkanik dengan relief yang terjal dan elevasi yang tinggi. Di sekelilingnya berkembang perbukitan struktural yang terbentuk akibat pengaruh aktivitas tektonik. Pada bagian yang lebih rendah, terdapat dataran aluvial yang berkembang di sekitar lembah sungai dan wilayah pesisir. Sementara itu, kawasan pesisir umumnya dicirikan oleh pantai sempit dan lereng yang cukup suram. Secara keseluruhan, pola fisiografi Halmahera sangat dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik, struktur geologi, serta proses erosi yang berlangsung dalam waktu geologi yang panjang. Kemudian ada vulkanisme atau magmatisme pada Pulau Halmahera. Vulkanisme di Pulau Halmahera berkaitan erat dengan aktivitas subduksi yang masih berlangsung hingga saat ini. Beberapa gunung api aktif yang penting di wilayah ini antara lain Gunung Dukono, Gunung Ibu, Gunung Gamkonora, dan Gunung Jailola. Magma yang berkembang umumnya memiliki komposisi andesitik hingga basaltik andesitik dengan karakter kalk dan asam alkalin yang khas pada lingkungan busur vulkanik. Aktivitas vulkanik tersebut menghasilkan berbagai produk seperti lava, beraksi vulkanik, tuf, dan abu vulkanik. Selain membentuk bentang alam yang khas, aktivitas vulkanik juga berperan dalam pembentukan sumber daya mineral dan energi panas bumi di Pulau Halmahera. Lanjut, di sini ada potensi sumber daya geologi Pulau Halmahera. Pulau Halmahera memiliki potensi sumber daya geologi yang sangat besar dan bernilai ekonomis tinggi. Salah satu komoditas utama adalah nikel, yang banyak ditemukan di daerah Weda dan Buli. Selain itu, terdapat juga mineral emas yang terbentuk melalui sistem mineralisasi epithermal maupun porfiri. Wilayah ini juga memiliki potensi kromit yang berkaitan dengan keberadaan batuan ultramafic dan kompleks oviolit. Selain sumber daya mineral, Halmahera memiliki potensi energi panas bumi yang cukup besar akibat aktivitas vulkanik yang masih aktif. Berbagai bahan galian seperti batu gamping, batu andesit, pasir, dan kerikil juga banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konstruksi dan industri. Terakhir, di sini ada bahaya geologi di Pulau Halmahera. Di samping memiliki sumber daya yang melimpah, Pulau Halmahera juga menghadapi berbagai potensi bahaya geologi. Bahaya pertama adalah gempa bumi yang dipicu oleh aktivitas subduksi dan pergerakan sesar aktif. Bahaya kedua adalah erupsi gunung api yang dapat menghasilkan abu vulkanik, awan panas, dan aliran lahar. Selain itu, kondisi topografi yang curam menyebabkan beberapa wilayah rentan terhadap longsor, terutama pada musim hujan. Ancaman lainnya adalah tsunami yang dapat dipicu oleh gempa bumi bawah laut. Untuk mengurangi resiko bencana, diperlukan pemantauan gunung api secara berkelanjutan, sistem peringatan dini tsunami, serta penataan ruang berbasis mitigasi bencana. Terakhir, di sini ada kesimpulan. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pulau Halmahera merupakan wilayah geologi yang sangat dinamis dan kompleks. Pulau ini terbentuk akibat interaksi beberapa lempeng tektonik utama yang menghasilkan sistem subduksi ganda, aktivitas vulkanisme aktif, serta perkembangan struktur geologi yang beragam. Stratigrafi Halmahera menunjukkan sejarah geologi yang panjang, mulai dari batuan dasar berumur tua hingga endapan kuarter yang masih berkembang saat ini. Selain itu, memiliki potensi sumber daya mineral seperti nikel, emas, kromit. Halmahera juga menyimpan potensi panas bumi yang besar. Namun demikian, wilayah ini juga memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap gempa bumi, erupsi, gunung api, longsor, dan tsunami. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya geologi harus dilakukan secara bijak, berkelanjutan, dan disertai upaya mitigasi bencana yang memadai. Kemudian di sini ada referensi. Referensi yang digunakan dalam penyusunan materi ini berasal dari berbagai sumber ilmiah terpercaya. Di antaranya karya Hamilton tahun 1979, Hall tahun 2012, Hall tahun Spackman tahun 2015, Badan Geologi, PVMBG, Geological Agency of Indonesia, serta Sukamto dan Simanjuntak tahun 1993. Sumber-sumber tersebut menjadi dasar dalam memahami aspek tektonik, stratigrafi, vulkanisme, sumber daya geologi, dan bahaya geologi di Pulau Halmahera. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.